Halo guys, welcome back to Bincang Everlasting. Kali ini saya sedang bersama Nabil, penulis lagu Hilang Asa. Di tanggal berapa kemarin kita launching lagu Hilang Asa tuh? Tanggal 12 Juni 2025. 12 Juni 2025 ya. Betul. Jadi Nabil ini adalah penulis lagu Hilang Asa. Ya. Tadi namanya apa? Bincang Everlasting ya. Iya, Ini segmen kedua, video kedua dari segmen ini. Yang dimana video pertama kita Everlasting, Bincang Everlasting ini dulu saya sama Vio membahas entahlah apa yang saya bahas waktu itu tentang bintangku ya waktu itu. Iya, dan produk helm terbaru. Iya, yang pas saya podcast pakai helm itu dia guys. Oke, yang pertama, ini sorry. Bisa diceritakan Nabil as a penulis, writer, Hilang Asa bisa dijelaskan mengenai latar belakang Hilang Asa ini seperti apa sih background story-nya? Oke, kalau berbicara masalah background sebenarnya adalah banyak keresahan dari teman-teman sebenarnya. Oke. Seperti masalah percintaan aja sih zaman sekarang banyak yang ditarik ulur aja gitu. Ditarik ulur. Iya, begitu ketika ada sebuah harapan datang lalu tiba-tiba dia menghilang. Ya, Gen Z banget ya ceritanya nih. Ini adalah permasalahan yang sangat banyak ditemukan ya. Orang-orang yang baru punya harapan, baru punya harapan untuk inilah apa? Mau apa sih? Ulang. Gak apa-apa. Santai, chill. Ya gitulah pokoknya maksudnya kayak ya tarik ulur aja gitu. Jadi dari awal dia punya harapan tapi ternyata orang yang dia suka itu tiba-tiba menghilang aja. Jadi kayak hilang asa gitu, hilang harap gitu. Berarti digantung gitu ya? Bukan digantung, lebih tepatnya itu ya ditarik ulur perasaannya. Ditarik ulur Okay. perasaannya. Ini story-nya tentang diri sendiri atau orang lain? Tidak, ya adalah keresahan dari banyak teman-teman saya. Banyak teman-teman ya. Jadi saya yang biasalah ya kita menyebutnya sebagai badut gitu. Berarti ini based on true story ya gitu. Okay. Dan saya rasa juga banyak ya, bukan dari teman-teman saya juga, mungkin dari orang-orang yang lain juga. Makanya dari yang saya dapat feedback juga dari ya banyak yang relate lah gitu. Iya. Lagu ini. Bila dari respon orang-orang waktu kita launching itu sangat-sangat banyak ya yang tertarik, banyak yang relate, dan emang masalah hilang asa tuh tarik ulur ini kan masalah kekinian. Betul. Hubungan Gen Z nih banyak. Hubungan Gen Z memang. Itu dia. Milenial mundur dulu. Maaf terlalu ofensif. Tidak. Kita sudah deket banget. Iya. Tiba-tiba hilang. Kayak kamu mampir dan buku lalu pergi dan acik. Itu dia. Gitulah. Nah, tadi sudah disenggol mengenai lirik dari Hilang Asa, mungkin kita bisa bedah satu-satu liriknya. Boleh. Oke, dari verse pertama itu saya cuma menggambarkan analogi aja sih di situ. Kayak secepat itu. Apa sih liriknya? Secepat itu dia datang bagi menyapa, lewat lalu sirna hilang seketika. Kayak tiba-tiba dia datang kayak hai gitu. Terus tiba-tiba ya udah lewat terus dan sirnanya. Saya menggambarkan hubungan tarik ulur ini seperti itu, dia tiba-tiba datang terus tiba-tiba menghilang itu dia seketika begitu. Itu verse pertama. Itu sama. Oke, sekarang di bridge bersatu di pre-chorus itu ya. Di pre-chorus itu nah situ saya cuma mainin aja sih kayak saya membuat diksinya itu kayak perlawanan kata gitu. Itu menggambarkan dari kata tarik ulur itu kan juga bagian dari antonim gitu. Jadi saya memainkan kata-katanya di sini kayak mampir dan butuh lalu pergi dan hancur, bakar dan pijar lalu padam, dan itu semua analogi juga di sini. Benar. Jadi kayak bagaimana tarik ulur itu ya begitu. Jadi saya menggambarkan bagaimana apa yang dia lakukan si Nona ini kepada si pria. Oke, berarti itu semua diperkuat di chorusnya. Dia di pre-chorusnya, terus di chorusnya baru kita itulah kau tarik dan ulur rasa. Itu kau tarik dan ulur tanpa ragu membekas sulit lupa. Lalu di mana kau Nona? Dari di manakah Nona? Kau tahu aku tak mau dibenci, dan maksudnya kayak kamu tuh sebenarnya aku tidak gampang untuk membuka hati gitu. Tidak gampang untuk membuka hati, lalu ya begitulah. Gitu ya. Terus ada lirik sih yang saya suka di Hilang Asa ini di bagian apa sih namanya? Interlude.
Ya, interlude itu dia. Kau memupuk dengan percaya. Kau memupuk dengan percaya. Kau memupuk dengan percaya dan biarkan busuk sendiri. Itu bagus itu. Ya itu bagian dari ini aja sebenarnya kayak sama juga metafor juga saya pakai kayak saya ibaratkan sebuah tumbuhan, cintanya sebuah tumbuhan, kamu memupuk dengan percaya, kayak memberikan sebuah percaya lalu biarkan busuk dengan sendirinya. Maksudnya kayak kamu sudah menumbuhkan rasa cinta nih, tumbuh ibarat cintanya terus dan kamu biarkan aja busuk sendirinya setelah itu. Ya, gambaran tarik ulur seperti itu menurut saya. Oke, itu dia latar belakang dari langkah saya dari garis besarnya itu. Kalau mau diceritakan lebih detail itu mungkin sampai jam 3 malam gitu ya. Dan 3 pagi sih. Ada baiknya kalian mendengarkan saja lagunya sendiri. Dengarkan saja lagunya sendiri. Dilihat sendiri. Kalau sudah pernah mengalami. Betul. Sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya ini, saya mau bahas mengenai produksinya. Oke. Itu tentang aransemen, recording dan segala macam. Tapi saya mau sampaikan ke teman-teman kita, jangan bilang podcast deh ya. Kita ngobrol ini itu di support sama Rumah Kopi. Itu dia. Barang Rumah Kopi. siapa yang suka ngopi jangan lupa beli Rumah Kopi. Rumah Kopi. Rumah Kopi. Jangan lupa ngopi di Rumah Kopi. Jangan lupa follow IG-nya @rumahkopi.rk. Nah, ini biasanya para Gen Z ini kan suka ngopi ya. Yes. Maksudnya, Gen Z dan GERD adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Oh ya. Pemicunya apa? Oke. Lanjutkan. Pemicunya apa? Stres dan kopi. Betul. Biar teman-teman musisi juga bisa gitu, mencari inspirasi dari kopi kayak dari saya kopi. gitu, bisa beli kopi karena kita jual harga murah tapi berkualitas. Itu dia. Banyak variannya juga teman-teman. Bijinya bukan sembarang biji, karena ini biji kopi terbaik. Dan ya, diambil langsung dari kaki Gunung Rinjani. Anjay. Sembalun itu dia. Tahu. Order langsung, kalau ndak order sakit perut kalian. Oke. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, lanjut. Mengenai produksi. Boleh. Tentang Hilang Asa ini, bagaimana aransemennya, terus bagaimana siapa yang mikirin aransemen Everlasting mungkin, dan juga nanti di selanjutnya itu recordingnya seperti apa. Mungkin dari aransemennya dulu deh. Oke, mungkin kalau dari notasi chords itu ya murni dari saya sebenarnya. Kalau cuma untuk aransemen ya semua personel kita punya andil lah, maksudnya Ya, peran lah. ya saya membebaskan buat teman-teman ya dengan limitasinya aja gitu kan. Ya awalnya kan kita workshop juga kan waktu itu, maksudnya kayak kita mau dibawa gimana nih lagunya, terus ya muncul ide bahwa kita akan mencoba untuk membawakan dengan cara city pop itu, jadi genre city pop. Terus menarik kita terinspirasi dari lagu-lagu 80-an yang memang pada masa itu yang ya keren lah Ya. gitu. Maksudnya kita sekalian bernostalgia, ya ibaratnya kayak kombinasi dua zaman nih. Problematika cinta zaman sekarang dengan musik tahun 80-an. Jadi kayak ada sebuah apa ya di sana, ada sebuah kombinasi zaman lah gitu istilahnya. Kolaborasi. Ya, kolaborasi zaman gitu. Terus kalau dari aransemen ya begitu, dari barang-barang terus. Tapi kalau secara notasi dan chords itu murni dari saya terus. Ya awalnya kita coba dari ininya dari ya biasanya kita keyboard dulu dulu, baru saya serahkan ke teman-teman terus bagaimana mencari bassline-nya seperti apa, terus bentuk drumnya seperti apa, terus gitarnya bakal gimana, terus apakah ada backing vokal atau segala macamnya, dan beberapa bagian tertentu juga misalnya kayak filler-fillernya itu yang kita pikirkan bagaimana. Itu aja sih sebenarnya. Ya sesimpel itulah workshopnya kita ya, brainstorming kita gitu teman-teman. Kalau boleh disepil itu setiap kita recording lagu itu kita selalu workshop. Kita perhatikan detail-detail lagu itu, misalkan di keyboard
itu pakai filter lagi, pakai efek apa aja gitu kita pakai, misalkan apa ada trombol apa scene atau ada apa scene atau musik lagu sih. ya tergantung lagu dan kita mau bangun karakternya seperti apa. Iya, Jadi kita perhatiin terus gitarnya harus mainnya kayak apa, pakai efek apa, drumnya terinspirasi dari drum yang siapa, mungkin secara soundnya gitu sih. Yes. Dan di intro lagu Hilang Asa itu juga kalau kayaknya enggak apa-apa kalau saya spill nama aja kan, enggak lah copyright ya kan. Iya. Itu saya terinspirasi kita terinspirasi dari lagunya Lale Ilmanino Sakura Abadi, dan itu kita memang kan ada rencana untuk recording waktu itu, terus kita sedang aransemen segala macem, pikiran aransemen keluar lagu Sakura Abadi itu pas banget. Iya, dan City Pop di rumahnya kayak City Pop juga, dan jadi ambil bagian openingnya aja, maksudnya kita dari- panggil lagi, kita ambil bagian openingnya aja. Ada paduan suara. Cuman enggak se-OP mereka sih. Iya, kita masih belajar. Iya, mungkin itu versi light-nya ya kita. Kita terinspirasi aja. Mereka sudah terlalu keren untuk kita yang masih awal-awal. Iya, dan juga terinspirasi dari kayak Wijaya, Lil Manino, kayak Diskoria, apalah itulah. Dan sebenarnya juga ini kita baru pertama kali buat main Iya, seperti dan kita ya. Iya, itu adalah eksperimental, kita bisa sebutnya sebagai eksperimen aja. Gitu. benar. Dan juga banyak yang ini sih notice kenapa pas perubahan dari dia ndak ngebeat awalnya tapi aktis tetap, terus di endingnya outro-nya tuh ada ngebeat. Nah, itu dia. bagian apa ya? Bagian yang buat saya juga wah gitu buat lagi ini. Itu saya senang. klimaksnya di sana. Saya senang dengan apa ya? Dinamika lagunya aja. Bahkan itu aransemen itu ndak direncanakan. Kita pikirnya tuh pas latihan. Latihan Kita coba jadi outro keren. gitu. Dan apa ya? Lagu ini enggak lagu ini, setiap lagu kita pasti ada kejutan, entah itu di recording atau latihan. Iya. Pasti ada yang bagian yang tiba-tiba ketemu. Ya biasa lah, terus semua musisi juga begitu aja ya. Benar. Jadi yang saya senang sebenarnya ketika ada sebuah project lagu baru gitu. Itu dia. Itu proses. Oke. Tadi di spill mengenai recording, kita masuk ke recording Everlasting itu di mana, Nabil? Kami dibantu ya teman-teman sama Mas Ferdi Suhandi selaku produser juga gitu. Mas Ferdi keren banget lah pokoknya buat segala produksi lagu Everlasting dari album Juwita pertama sampai sekarang Hilang Asa itu. Itu kita dibantu di Mas Ferdi, semuanya dari recording, mixing, mastering dari dia. Bahkan Keren. Mas Ferdi tuh ngasih ide juga buat Iya. kita kan, lebih pengen nambah ini biar enak gitu segala macam, itu yang kita butuh sebenarnya. Dan kita juga setuju dengan maksudnya satu pikiran juga sama pikiran beliau. juga, dan itu bisa juga jadi pelajaran kita, oh ternyata enak ya diginiin gitu. Ya, thank you Mas Ferdi. Thank you Mas Ferdi. Oke, mengenai recording, di recording apa yang menjadi kesulitan sebenarnya? Apa yang pilih sound sih paling pilih sound. Karena kita punya materi yang sudah jadi gitu. Kalau secara materi kita sudah punya dan tinggal kita aplikasikan aja, tinggal kita eksekusi. Dan sulitnya adalah mungkin nanti adalah mencari soundnya aja gitu, yang benar-benar kita. Itu paling itu Cocok aja. untuk karakter yang kita bangun, aktisnya itu. Sound, entah itu sound drum. Iya, sound drumnya paling sulit sih sebenarnya. Itu Nggak ketemu terus apalagi misalnya kayak filler keyboardnya biasanya kayak Simpson gitu, itu lebih ini sih apa, lebih ya challenge-nya aja gitu buat kita mencarinya. Oke, memang nggak terlalu susah karena kita udah latihanin juga. Ya, karena kita punya materi yang udah kuat dari kita yang kita mau setor ke produser dan tinggal eksekusi aja gitu. Dan itu juga membantu produser juga kan. Iya. Jadi nggak terlalu makan waktu yang lama untuk recording. itu nggak yang kayak abu-abu banget, itu tidak yang buta banget ketika sampai di sana. Oke. Sebelum masuk yang selanjutnya mengenai recording di semua lagu Everlasting, di album Juwita, di Hilang Asa, dan juga ada lagi satu lagi yang akan kita launching bulan Agustus Tanggal 21. Tanggal 21. Tunggu saja teman-teman. Apa Ini itu? tidak ada city pop. Ini genrenya Apa ya? Gen Z banget. Iya, kayak Ini genrenya Gen Z banget. pop ya, pop yang kayak sweet banget lah, maksudnya Iya. romance vibe banget lah. Romance, kayak lagu Korea banget. Jadi Lagu Korea banget. itu ke saya teman-teman. Gitu. Mengenai recording dari semua lagu yang udah kita record, lagu mana yang paling sulit? Lagu yang mana yang paling sulit? Paling challenging, paling sulit atau paling ribet itulah.
Kalau yang paling sulit jelas Juwita sih. Jelas Juwita ya. Maksudnya Hilang Asa ini walaupun progresinya kemana-mana ya, maksudnya ada tiga skill di situ kita pakai kan, kayak crash G sama bass itu. Cuma di Juwita ini karena apa ya, harmonisasi dari orkestranya aja sih yang nggak begitu. Kita harus bawa kemana ini terus. Ya gitu, harmonisasi kan tidak seperti kita stringnya main seperti ini, flute-nya main seperti itu kan. Itu yang membuat ya kita sempat sakit juga gitu teman-teman. Satu band sakit karena Juwita itu karena terlalu banyak, tracknya paling banyak Juwita. Tracknya paling banyak, paling error. Pokoknya paling menguras energi itu. Cuma kalau secara main paling capek saya tentang jarak. Iya sih, secara live perform ya. Itu oktav semua, jadi capek aja, pegel aja gitu. Ya, pengen ngepop pang tapi masih ngepop gitu. Capek pokoknya teman-teman kalau main live terus. Ya paling nguras energi kalau live itu sih. Cuma kalau dari pikiran dari kayak bagaimana membawa lagunya ya udah sih. Sepakat. Saya juga gitu sih. Kalau dari recording itu Juwita itu kurang ajar. Itu kurang ajar mikirnya tuh. Kurang ajar mikirnya itu dari kita pikiran aransemennya mulai dari nol kan, ini dari keyboard aja. Jadi yang kayak gitu ada tutti dari rasa kau-kaunya itu dah pokoknya itu mau meledak kepala saya. Sama. Dan tidak cuma instrumen, vokalnya juga. Ya, apalagi vokalnya. Kalau boleh saya sepil nih ya, saya ini drummer. Saya terinspirasi drumnya Everlasting itu terinspirasi dari drumnya Avenged Sevenfold. A Little Piece of Heaven. Cuman nggak ada double pedal aja, karena nanti nggak Everlasting banget kalau ada double pedal kan. Tiba-tiba metal, double rock. Bisa dicoba next lagi. Oh boleh. Tunggu saja. Ya satu juga buat Ida yang buat bagian-bagian dari ini. Vokal dan vokal latarnya semua itu keren. Iya, juga. Kalau untuk live perform betul juga tentang jarak, karena kaki nggak berhenti kayak sprint ya. Karena sih main oktav. Ini kaki saya. Itu dia. Capek jelas itu capek. Tapi Hilang Asa ini lumayan capek sih menurut saya. Agak berkeringat sih main drumnya Hilang Asa, dan mikir juga karena banyak. Ada singkupnya, ada gininya, tiba-tiba berubah yang gini jadinya. Lebih tricky sih. Kalau lagu-lagu yang lain itu enggak sih, gampang. Cuman ya udah gitu. Ada trickynya masing-masing. Kayak edukasi itu drumnya harus perkusi banget, snare-nya harus gitu. Kalau saya dua itu sih paling. Maksudnya kalau yang lain ya mesti aman-aman aja sih. Iya, mesti aman-aman aja. Karena saya juga yang buat dan kamu juga yang buat. Kita juga work bareng gitu. Jadi masih ingat aja lagi. Masih ingat aja. Begitu. Oke, nextnya ini untuk Hilang Asa. Kayaknya lagu yang paling kelihatan up stepnya. Nah, dari respon pendengar, terus kita masuk ke beberapa media. Jadi bagaimana menurutmu mengenai respon pendengar dulu dari Hilang Asa? Kalau dari respon pendengar sih ini jujur ya, maksudnya paling ngagetin aja sih teman-teman. Kenapa ya? Ya dari yang pertama kita dari media juga banyak masuk, terus dari yang jelas itu membuktikan kalau enggak sih, maksudnya tidak membuktikan banget, maksudnya kayak ya adalah lagu kita yang bisa dilirik gitu dari beberapa media. Terus teman-teman yang lain juga yang sebagai pendengar juga banyak ngirim pesan ke saya, kok bisa kalian kepikiran seperti ini buatnya gitu. Terus dari segi instrumen dan dari segi lirik juga mereka ya suka aja gitu. Dan ya saya senang sih ketika teman-teman semuanya itu senang gitu. Ya sesuai tujuan kita lah dari awal untuk ngeband ya, buat lagu untuk semuanya bisa sama asa gitu, kayak mewakili perasaan orang. Iya gitu. Ya senang aja sih maksudnya ketika melihat respon dari mereka. Ya walaupun kita masih jauh dari kata baik gitu. Ya semoga kita bakal lebih baik juga ke depannya. Terus ya tapi saya sejauh ini puas lah dengan apa yang bisa saya tampilkan gitu, apa yang bisa kita sampaikan dan kita tampilkan gitu semuanya. Benar banget. Jadi
banyak respon dari pendengar-pendengar ya. Ada yang bilang kita Wijayanya Lombok, enggak juga sih. Kita masih jauh. Memang kita terinspirasi. Iya, inspirasinya memang gitu. Iya. Ya kita tidak bisa menyembunyikan inspirasi lah dari bagaimana kita membuat progresi lirik dan segala macamnya ya Ji ya. Iya. Gitu. Tapi ada juga sih respon yang apa ya? Enggak positif lah secara ini. Kayak bagus segala macam, cuman ada kritik-kritik lah. Nah itu justru saya senang dengan seperti itu. Karena saya Bahkan sebenarnya kita lebih butuh kritik. Iya, sebenarnya. karena kita tahu di mana kurangnya. Iya. Jadi tahu, oke gitu. Jadi buat masukan ke depannya aja bagaimana mungkin secara produksi dan secara namanya kita gimana begitu. Jadi ada beberapa yang sudah masuk kritik-kritik dan saran ke kita. Itu pun kebanyakan dari musisi-musisi senior ya. Kita minta kritik dan sarannya. Yang kita balas di lagu next kita. Itu dia. Jadi kalian harus dengerin. Harus. Iya dong, harus lebih ramai lah dari yang kemarin. Yes. Jelas kita sama-sama inilah, kita sama ya buat naik lah gitu. Iya, itu dia. Jadi begitu. Terus kita dilirik beberapa media kan, itu nggak expect sih sebenarnya. Dan Iya. kita sampai tembus Indomusikgram. Iya. Indomusikgram. Itu saya kaget sih ketika dapat dari kamu ya waktu itu. Iya. Wah, saya lagi di Jogja waktu itu kayak Masih di Jogja. Indomusikgram playlist. Karena kita juga masuk Spotify official playlist. Iya. Bersanding dengan siapa tuh? Yofi Widianto. Yofi Widianto. Inspirasi saya juga itu. Iya itu ya. Yofi. Everlasting itu orkesnya tuh Yofi Widianto. Widianto terus sama Erwin Gutawa juga. Bisa kita bersanding itu. Ya prestasi lah. Prestasi buat jelas. kita, tapi tetap kita harus sadar masih banyak yang perlu kita perbaiki sih. Masih banyak. Kita perlu meningkatkan dari segi produksi kita juga. Ada banyak sebenarnya kalau ditelaah lagi, ada banyak lah di situ kekurangan yang masih sangat banyak lah. Tapi ya semoga kita bisa berkembang. Iya. Teman-teman juga makin suka sama lagu-lagu kita dan makin ya harapannya bisa lebih support lagi aja. Benar banget. Itu dia Hilang Asa by Everlasting Music. Dan jangan lupa mengenai artwork Everlasting, kalau kalian lihat itu keren banget. Ada tangan memegang jam, ada angkanya 11 cuma 11 sama 12. Terus jarumnya hilang itu ada filosofinya sendiri. Nah itu filosofinya. Jadi agak lupa sih saya. Mana ya dia? Coba saya harus lihat dulu ininya. Saya juga tidak jujur, saya kalau dari segi desain saya angkat tangan. Iya. Jadi saya serahkan saja. Karena kita dibantu sama ilustrator dari Everlasting. Ini official ilustrator dari Everlasting itu adalah Lalu Excel. Itu dia Mami Excel. Teman-teman kita yang sangat keren juga Itu dia. Itu sudah terbukti dah itu. Kalau kalian mau mungkin bisa minta tolong ke Excel, mau dieditin segala macam, apapun itu dia bisa. Itu tinggal kalian chat aja, DM dia di Lalu Excel ya. Atau kalian mau dibantu mengenai manajemen, kalian bisa chat di @mz apa IG-nya Mas Zam. Di bawah ya nanti kalau saya rajin ngedit MZM itulah Kak Zam pokoknya cari di Poltek Par. Dia famous sebagai Kak Zam teman-teman. Yes. Dia sekarang ada di belakang layar nih. Itu dia lagi kaut bauknya itu. Oke, jadi filosofi kalau nggak salah nih ya, filosofi yang saya dikasih tahu sama Excel mengenai artwork Everlasting Hilang Asa ini. Di sini ada tangan yang memegang jam saku, jam waker saku. Itu angkanya cuma 11 12 dan jarumnya hilang. Jarumnya hilang itu menandakan bahwa dia kehilangan arah. Gitu. Makanya di sana jarumnya tidak ada sama sekali, dan 11 12-nya itu adalah apa ya? Gue bilang itu lupa jadinya. 11 12 itu intinya dia tuh apa ya? Ya gitulah pokoknya 11 12. Tanya sendiri ya teman-teman. Tanya sendiri lah. Atau nanti saya jelasin di postingannya Everlasting di Instagram. Nanti ada penjelasan khusus mengenai artwork Everlasting. Soalnya itu
sangat menarik untuk dibahas, dan itu harus saya tanya Excelnya dulu biar lebih detail mengenai 11-12-nya itu apa, kenapa warna merah dan kuning dan oranye, kenapa ada tangan, kenapa jam waker atau jam saku itu. Mungkin di postingan IG-nya Everlasting nanti kita bahas. Jadi kalau masalah itu saya tidak tahu ya teman-teman, jadi saya serahkan ke Excel saja. Ya, Saya cuma tahu buat lagu. iya sih, benar sih. Itu begitu. Mungkin apa lagi yang mau dibahas Nabil mengenai ini? Oh ya, misalnya ya itu sih paling teman-teman jangan lupa di support lagi kitanya buat lagu selanjutnya dan project-project yang akan datang. Karena Everlasting tidak akan berhenti sampai di sini tentunya. Kita akan membuat sesuatu yang lebih lagi, dan kita akan semoga kita bisa berkembang lebih jauh lagi tentunya teman-teman. Jadi kita sangat membutuhkan support dari teman-teman, baik itu kritik dan sarannya, semuanya kita sangat terbuka sekali gitu ya. Senang justru kita kalau ada kritik itu. Senang banget karena kritik ini kan sifatnya membangun gitu. Bukan hate loh ya. Hate so far nggak ada sih, hate komennya belum ada, entah belum ada atau apa gimana. Karena kita makin naik kan anginnya makin besar. Iya, udahlah gitu. Kalau ada juga udah. Nggak semua kita bisa senangin sih. Jadi kita ini berkarya juga pengen membantu musik Lombok juga sih, biar lebih ke up lagi. Karena kita pasarnya nasional. Kalau boleh ngomong kita pasarnya nasional. Karena kita udah targetin yang tinggi udah sekarang. Ya semoga aja goals ya, pasar sampai nasional, mungkin bisa didengar sampai Jogja, Jakarta, mungkin sampai luar negeri juga. Walaupun belum ada lagu bahasa Inggris. Oke. Tidak bisa bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Inggris, yes or no doang. Itu mungkin ya dia. Mungkin itu ya, mungkin pembahasan yang lain mungkin nanti kita akan bahas. Kita ada next step, ada inilah apa ya, ada planning mengenai video klip. Itu kita mungkin akan mungkin enggak secepat itu sih. Akan ada waktunya kita akan syuting video klip atau up mengenai video klip, musik videonya masih dalam tahap menulis lah. Iya, masih kita script dulu biar matang-matang, karena Everlasting ini saya enggak mau kalau sekedar dibuat. Dia harus berfilosofi, ada background story. Mau buat lagu juga harus ada background story-nya, gimana, artwork-nya seperti apa, instrumennya itu maksudnya apa, itu ketulisan apa yang kita bawa ya gitu lah. Saya nggak mau yang kayak udah buat lagu udah gitu, karena semua orang bisa kayak gitu. Everlasting harus beda. Oke, baik ya. Oke, saya setuju dengan dia kali ini. Karena kita ini Everlasting, ini Everlasting gitu. Walaupun ya gitu. Tunggu saja teman-teman. Tunggu saja teman-teman mengenai planning kita juga ada planning yang besar, cuman tunggu aja. Kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Iya, kita punya gagal atau segala macam. Masih kita planning, masih kita rekap dan segala macam. Mungkin nanti bisa goals planningnya, salah satunya video klip itu tadi. Mungkin itu aja Ibu ya. Mungkin itu aja dari kami mengenai bincang Everlasting tentang Hilang Asa. Kalian bisa dengerin Hilang Asa di semua digital musik platform kesayangan kalian, ada di Joox, Spotify, Apple Music, semua. Cari sudah tahu. Di Instagram juga sudah ada, bisa kalian pakai di Instagram story kalian, tag Everlasting Music. Dan TikTok kalian mau joget-joget pakai Hilang Asa. Outro-nya tuh apa ya? Ini juga nggak akan kalian kena copyright. Nggak akan kayaknya. Iya, nggak akan copyright, jadi gitu guys. Dan juga jangan lupa kalian ngopi di rumah kopi, rumah kopi RK, ada RK ya. Kalian dengerin Hilang Asa sambil ngopi RK, udah best. Brown sugarnya sih enak banget. Iya. Kalian sudah dengerin musik Everlasting, kalian sudah ngopi @rumahkopi.rk, udah masuk surga kan ya. Amin. Ya sih. Sama beli baju. Beli baju Everlasting. Hah? Manajernya aja belum dapat. Karena ya gitulah pokoknya. Itu dia dari kami, saya Rezi dan ada Nabil. Kami Everlasting Music, mungkin itu sekian dari kami. Sampai jumpa di next video. Thank you. Bye bye.